Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-60 yang akan meneruskan bab munada. Kali ini kita akan membahas munada nutbah atau disebut juga dengan munada mandub. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, bab munada nutbah atau mandub ini masih berkaitan dengan bab munada sebelumnya. Apa itu munada nutbah? Apa itu munada nutbah atau mandub? An-nutbah. Wan nutbatu uslubun yu'abbiru bihil mutakallimu an huznihi lifakti azizin aw wuku'i hadisin sodimin aw an alamihi liwaj'in fi jismihi aw nafsihi. Nutbah atau munada nutbah adalah cara untuk mengekspresikan kesedihan mutakalim atau orang yang berbicara. Munada nutbah adalah cara untuk mengekspresikan kesedihan mutakalim atau orang yang berbicara atas kehilangan teman atau kehilangan orang yang dicintai, atau atas peristiwa yang memilukan hati, atau rasa sakit karena cedera atau sakit pada tubuh atau jiwanya. Contohnya adalah ketika seorang berduka atas kematian orang yang dicintai yang bernama Zaid, lalu dia mengatakan, "Wa Zaidah, aduh Zaid, aduh Zaid." Nah, di sini Zaid ini di sini sebagai mandub, yang hukumnya seperti munada yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa qaulu man yata'allamu bisababi waj'in fi ra'sihi wa ra'sah. Nah ini ra'sun artinya kepala. Kalau aduh sakit kepalaku, maka kita mengatakan wa ra'sah. Aduh sakitnya kepala. Nah, sekarang cara membuat. Wa yuta'allafu tarkibu uslubin nutbah minal adat wa ya wa atau ya plus terus ada tambahnya alif dan ha. Kadang juga cuman alif saja. Wal ismu al mandub dan isim yang dibuat sambat-sambat atau isim setelahnya ini. Wal ismu mandub dan isim mandub. Isim mandub itu jatuh setelahnya huruf wa atau ya. Contoh, wa kolbah, aduh atiku. Wa nasirul haqqi, aduh wahai, waduh penolong kebenaran. Wa nasirul haqqi, waduh penolong kebenaran. Struktur gaya bahasa munada mandub ini terdiri dari alat, maksudnya itu ya huruf munada yaitu wa atau ya, dan isim mandub atau yang dikeluhkan. Hukum i'rabnya munada mandub ini adalah sebagai munada yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ini sudah kita bahas. Hukum-hukum munada ini sudah pernah kita bahas sebelum video ini. Silahkan dicek lagi. Saya ulangi ya, munada mandub atau nutbah. Pengertian nutbah atau mandub. Pengertiannya munada mandub atau nutbah itu adalah ratapan, keluhan, nak coro jawane sambat-sambat. Nah, munada nutbah ini adalah untuk memanggil sesuatu atau seseorang yang ditangisi, yang disayangi karena merasa kehilangan. Atau untuk memanggil sesuatu yang dirasa sakit. Contoh,
orang menyayangi Zaid, kemudian Zaid itu meninggal. Lalu orang itu sambat-sambat. Wa Zaidah, oh Zaidku. Wa Zaidah, oh Zaidku. Misalnya lagi ada orang yang punggungnya itu sakit sekali. Lalu dia mengatakan, wa dhahra, dhahrun, punggung. Nah, kemudian kalau punggungnya sakit sekali, dia mengatakan, wa dhahra, itu. Kalau kita lihat dalam upacara-upacara orang-orang Syiah, itu sering mengucapkan wa Husainah. Wa Husainah itu artinya oh Husainku. Ini meratapi peristiwa Karbala. Atau ada juga yang mengatakan wa Zainabah, aduh Zainabku. Ketika seorang itu melihat Islam itu kalah, lalu dia meratapi atas kekalahan Islam, lalu dia mengatakan wa Islamah, aduh Islam, aduh Islamku. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, munada yang berupa kalimat Allah, misalnya kamu akan menyebut nama Allah, akan memanggil Allah, maka ada dua cara, yaitu dengan menggunakan munada seperti ini, ya Allah atau Allahumma, artinya ya Allah, oh Allah, atau wahai Allah. Allahumma sama artinya juga ya Tuhan atau wahai Tuhan Allah. Huruf nida yang boleh dibuang hanya ya. Jadi huruf-huruf nida yang dipasang sebelumnya munada itu tidak boleh dibuang. Jadi huruf nida yang dipasang sebelum munada itu huruf tidak boleh dibuang kecuali ya. Dan membuang huruf munada ya ini sering kita jumpai dalam Al-Quran. Contoh misalnya Rabbana taqabbal minna. Rabbana ini membuang huruf ya nida, asalnya ya Rabbana. Rabbana meskipun ya-nya dibuang tapi artinya tetap diikutkan. Berarti Rabbana wahai Tuhan kami. Taqabbal terimalah minna dari kami. Rabbi firli. Nah ini asalnya ya Rabbi. Ada ya-nya. Kemudian ya-nya itu dibuang sehingga menjadi Rabbi fir. Rabbi, oh Tuhanku, ighfir ampunilah li kepadaku. Kemudian jika munada dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka ya mutakalim tersebut boleh dibuang dan boleh juga ditampilkan. Jadi ya mutakalim itu ya yang menunjukkan arti aku. Nah, contohnya seperti ini. Nah, asalnya ya Rabbi. Ini setelahnya Rabbun Tuhan. Kalau Rabbi panjang ada tambahnya ya ini, maka itu artinya Tuhanku. Lah kalau dipasang dengan ya nida maka menjadi ya Rabbi. Nah ini boleh dibuang ya-nya nida, boleh dibuang ya-nya nida sehingga menjadi Rabbi. Boleh juga ya-nya nida dibuang, ya-nya mutakalim juga dibuang menjadi Rabbi zidni ilma. Ini asalnya ya Rabbi. Wahai Tuhanku, zid tambahkanlah nih kepadaku ilman ilmu. Contoh lain, waladi, wahai anakku, ta'al, kemarilah. Lah, kata waladi ini aslinya adalah ya waladi, ya-nya dibuang, ya nidaknya dibuang, kemudian ya mutakalimnya juga dibuang. Contoh lain, Rabbi arini andur ilaika. Rabbi ya Tuhanku. Ini asalnya ya Rabbi. Kemudian ya nidaknya dibuang dan ya mutakalimnya juga dibuang sehingga menjadi Rabbi.
Rabbi ya Tuhanku, arini tunjukkanlah kepadaku, andur agar aku bisa melihat ilaika kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.